Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dari kelas 11 1 MIPA. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pemahaman materi tentang sistem gerak. Apa sih sistem gerak itu? Pengertian sistem gerak. Sistem gerak adalah sistem organ pada manusia yang berperan dalam pergerakan tubuh. Organ-organ yang mendukung sistem gerak adalah 1. Rangka, yaitu alat gerak pasif. Yang kedua yaitu otot, alat gerak aktif. Artian rangka. Rangka merupakan alat gerak pasif yang tersusun atas tulang yang saling berhubungan. Fungsi rangka: 1. Sebagai alat gerak pasif. 2. Sebagai pembentuk tubuh. Ketiga, sebagai pelindung alat organ dalam. Yang keempat, tempat melekatnya otot. Kelima, tempat pembentukan sel darah, sumsum tulang. Yang ketujuh, tempat penyimpanan kalsium dan fosfor. Rangka terbagi menjadi 2. 1. Rangka asial dan rangka aspendikular. Macam-macam tulang. 1. Tulang rawan. Yang kedua, tulang sejati. Jenis-jenis tulang sejati berdasarkan bentuknya yaitu 1. Tulang pipa atau panjang, contohnya tulang betis, tulang paha, tulang kering, tulang hasta, dan tulang pengumpil. Yang kedua, tulang pipih, contohnya tulang rusuk dan tulang tengkorak. Yang ketiga, tulang pendek, contohnya tulang pergelangan tangan dan tulang telapak kaki dan tangan. Yang keempat, tulang tak berbentuk, contohnya tulang rahang, tulang wajah, tulang hidung, dan lain-lain. Pengertian sendi. Sendi adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan adanya gerakan. Struktur sendi yaitu 1. Kapsul sendi. 2. Ligamen. Yang keempat, minyak sinovial. Yang kelima, tulang rawan hialin. Sendi terbagi menjadi 3, yaitu sinartrosis atau sendi mati. Yang kedua, ampiartrosis, sendi yang hanya memungkinkan terjadinya sedikit gerakan. Yang ketiga, diartrosis, sendi yang memungkinkan terjadinya gerakan yang sangat leluasa. Macam-macam sendi diartrosis. 1. Sendi peluru, contohnya gelang bahu, lengan atas, gelang panggul, dan paha. Yang kedua, sendi engsel, yaitu contohnya siku, lutut, dan antar ruas jari. Yang ketiga, sendi geser atau luncur, contohnya antar tulang pergelangan tangan, belikat, dan selangkah. Yang keempat, sendi pelana atau sela, contohnya ruas ibu jari dan telapak tangan. Yang keenam yaitu sendi putar, contohnya tengkorak, atlas, hasta, dan pengumpil. Yang ketujuh adalah sendi elipsoid atau kondyloid, contohnya pergelangan tangan, ruas jari, dan pengumpil. Contoh-contoh kelainan pada tulang. 1. Kifosis, yaitu kelainan tulang di mana tulang belakang terlalu membengkok ke arah belakang. Yang kedua yaitu lordosis, yaitu kelainan pada tulang di mana tulang belakang terlalu membengkok ke arah depan. Yang ketiga, skoliosis, yaitu kelainan tulang di mana tulang belakang terlalu membengkok ke arah samping kanan atau kiri. Pengertian otot. Otot merupakan alat gerak aktif. Mengapa disebut alat gerak aktif? Karena otot dapat berkontraksi dan berelaksasi yang menyebabkan pergerakan pada tubuh. Macam-macam otot pada manusia. 1. Otot polos. Secara umum memiliki beberapa ciri, yaitu 1. Berbentuk gelondong dengan ujung runcing. Yang kedua, memiliki 1 nukleus yang terletak di tengah. Yang ketiga, tidak mempunyai garis gelap terang. Yang keempat, bekerja secara tidak sadar. Yang kedua yaitu otot lurik. Otot lurik disebut juga otot rangka. Disebut otot lurik karena otot ini memiliki garis gelap terang. Disebut otot rangka karena otot ini banyak terdapat pada rangka atau tulang. Otot lurik atau rangka disebut otot serang lintang karena pada permukaannya terdapat garis-garis melintang. Otot lurik secara umum memiliki ciri-ciri antara lain
1. Berbentuk silindris atau serabut panjang yang tidak bercabang. Yang kedua, memiliki banyak inti yang terletak di bagian tepi. Yang ketiga, memiliki garis gelap terang. Yang keempat, bekerja secara tidak sadar atau menurut kehendak kita. Yang ketiga yaitu otot jantung. Otot jantung adalah otot yang hanya ditemukan pada dinding jantung. Secara umum memiliki ciri-ciri yaitu 1. Berbentuk silindris atau serabut yang panjang dan bercabang. Yang kedua, punya sedikit inti yang terletak di tengah. Yang ketiga, memiliki garis gelap terang. Yang keempat, bekerja secara tidak sadar atau di luar kehendak kita. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Jika masih ada kekurangan, mohon dimaklumi karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.